Shalom warga kerajaan, shalom para pemirsa program Household of Faith. Luar biasa, senang sekali bisa jumpa Anda kembali pada saat ini. Dan bagaimana kabar Anda semuanya? Kami berdoa agar supaya Tuhan terus memberikan pemeliharaannya atas setiap kita, sehingga kita bisa menikmati hari-hari kita dengan penuh ucapan syukur dan menjalani kehidupan terus berjalan dalam destiny tujuan yang Tuhan tetapkan atas setiap kita. Nah, dalam pertemuan kali ini kami akan membahas satu hal yang paling banyak dibicarakan. Bahkan kalau kita berbicara satu hal ini, kita bisa melihat ini bukan cuma yang diinginkan oleh mereka yang tinggal di kota besar, tapi ini juga mereka yang ada di pedalaman sekalipun. Mereka membutuhkan yang satu ini. Apakah itu? Tapi jangan diberitahu dulu. Kalau kita ke kota-kota besar, kita melihat banyak gedung-gedung yang malam hari pun itu lampunya masih menyala dalam perkantorannya. Kenapa? Mereka masih kerja, ya. Dan bahkan sekarang itu bukan cuman time is money, but time is more money. More money. More money. Ya. Jadi kami akan membahas sesuatu yang memang saya percaya Anda menyetujui apa yang kami katakan ini, bahwa inilah dia sehubungan masalah uang. Tetapi kami akan membahas kepada hal yang lebih membuat kita tidak tergantung dengan apa yang disebut dengan uang itu sendiri. Apakah itu adalah rasa cukup. Memiliki rasa cukup itu begitu penting sekali. Karena ketika kita memiliki rasa cukup dalam diri kita, kita akan terhindar dari segala bentuk keinginan-keinginan yang bukan pada tempatnya. Ya, justru ketika kita memiliki rasa cukup di dalam diri kita, itu akan menolong kita pula dari segala bentuk persaingan-persaingan yang tidak benar dalam membangun ekonomi atau kehidupan setiap kita. Firman Tuhan mendasari di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Demikian, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Kita semua terlahir dalam keadaan telanjang dan tangan tertutup gini. Memang ada satu naluri rupanya bahwa kita terlahir, kita ingin mengambil sesuatu, meraih sesuatu. Karena ketika kalau sudah mati ya tangannya terbuka begini. Kosong juga. Tidak membawa apa-apa. Ingat ketika Alexander the Great, dia seorang yang punya pengaruh, dia kaya raya. Tapi dia sadar bahwa hidup ini tidak sekedar dari apa yang dia miliki. Dan ketika dia sakit keras, dia pesan kepada para hulu balangnya bahwa kalau aku mati nanti, aku minta tolong peti matiku diberi lubang di dua sisi. Keluarkan tanganku dan biarlah tanganku terbuka. Dan biarlah seluruh rakyatku melihat ketika mereka melayat aku waktu mati, bahwa aku mati pun aku tidak membawa apa-apa. Terlahir dengan tidak membawa apa-apa, tapi mati pun tidak membawa apa-apa. Itulah harta. Jadi betapa pentingnya kita memiliki rasa cukup di dalam diri kita. Rasa cukup itu bisa dikatakan justru sangat melegakan ya. Sebaliknya kan firman Tuhan berkata, akar segala kejahatan itu apa sih? Cinta akan uang. Betul jadi sekali. Rupanya jadi akar dari semuanya itu cinta Benar akan sekali. uang. Kenapa sih kalau dipikir-pikir seseorang tuh bisa cinta akan uang? Karena gini, namanya orang hidup pasti punya kebutuhan ya. Pasti. Kalau Tapi mesti dibedakan antara keinginan dan kebutuhan. Iya. Kalau kebutuhan diprioritaskan. Iya. Tapi kalau keinginan jangan. Dinomor ya. sekiankan. Ya. Kalau kita belajar sendiri pun kebutuhan itu juga ada kebutuhan primer yang harus dibutuhin Betul. now. Yaitu apa? Misalnya makanan. Ya. Tapi kita juga harus bisa membedakan. Karena makanan pun juga bukan berarti semua primer. Kadang-kadang makanan pun didasari atas dasar keinginan. Ya, makanan mewah. Betul. Atas makanya dikatakan bukan lagi kebutuhan perut tapi kebutuhan mata.
Gengsi. Gengsi kita, pride kita, kepingin makanan di tempat-tempat yang bergengsi. Nah, tapi juga ada kebutuhan. Lalu jangan lupa foto upload. Lalu masuk Instagram. Bawa makan di tempat-tempat yang luar biasa. Ya. Makanya zaman now, sebelum makan, anak zaman now, bukan anak-anak zaman now, sometimes seusia-usia kita, langsung foto-foto terlebih dahulu. Tapi yang selanjutnya, bukan hanya kebutuhan yang primer yang harus dicukupi now, masih kebutuhan, tapi seharusnya masih bisa ditunda. Betul. Apa sih contohnya? Contohnya mungkin anak kita harus bayar uang sekolah, sepatunya atau tasnya rusak. Terus kemudian misalnya butuh laptop. Nah, tapi yang selanjutnya kita harus waspada itu adalah keinginan. Karena kalau kita turutin keinginan, yang namanya keinginan itu tidak akan ada batasnya. Betul sekali. Nah, kalau kita lihat sumbernya, akar dari segala kejahatan cinta uang, bagaimana cinta uang? Seharusnya uang tuh hanyalah alat tukar aja. Dia netral. Dia netral. Seperti pisau, tergantung siapa yang pegang. Kalau pisau itu dipegang oleh seorang perampok, dia pakai untuk merampok atau membunuh. Tapi dipegang seorang chef, dia bisa sushi. Iya. Ya, jadi kita juga harus pelajarin. Nah, kita lihat di dalam firman Tuhan di dalam Yakobus, orang itu jatuh dicobai oleh apa? Bukan dicobai oleh yang lain-lain, tapi dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi semua mulanya dari apa? Diri sendiri, keinginannya. Ya. Saya kasih contoh ya, tapi saya lanjutkan dulu. Dicobai oleh keinginannya sendiri, kemudian dia dipikat. Nah, kalau sudah mulai terpikat ini hati-hati. Karena begitu kita tangkap pikatan itu, dia akan berlanjut menjadi apa? Diseret. Makanya kita coba lihat Adam dan Hawa. Sudah berapa tahun dia hidup? Dia juga nggak pernah terpikat sama pohon buah pengetahuan baik dan jahat, bukan? Dia lewat pohon itu sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin ratusan, tidak tulis berapa tahun kemudian kan. Ya. Tapi begitu iblis datang kepada Hawa, firman Tuhan berkata, kok menarik ya? Nah, ini sudah bahaya. Ini sudah pikatan. Benar. Kok sedap kelihatannya ya? Kok segar dimakan? Nah, ini yang waspada karena sekali lagi manusia itu dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri. Dan keinginan itu kalau dicukupi, dipenuhi terus lama-lama serakah. Akan menghasilkan buah. Ya, saya kasih contoh ini mungkin sesuatu ya. Tiap-tiap orang itu pasti punya keinginannya di titik tertentu. Ada orang yang suka tas, baju, jam, kacamata, sepatu. Bahkan yang terparah itu yang harus dikejar mobil. Wow, mobil bukan barang yang murah ya. Nah, sekarang misalnya ini pikatan ya, ini dia menawarkan. Jadi iblis yang memikat. Bulan promosi loh, buy one get one, cashbacknya sekian. Dia berusaha menawarkan. Mungkin awalnya kita berpikir, oh enggak lah, untuk anak sekolah lebih dulu. Tapi dia terus menawarkan. Kita akhirnya mulai berpikir, kan bisa gesek ya, sampai kartu geseknya berasap ya. Dia terus menawarkan. Perhatikan cara kerja iblis ketika menawarkan kepada kita. Begitu kita tertarik seperti Hawa, kok kelihatannya enak ya, kok kelihatannya segar ya. Ini harus waspada. Kita sudah mulai membolehkan diri sendiri. Nah, tanda kutipnya adalah kita yang membolehkan diri sendiri. Apalagi kalau yang pemegang uang itu bahaya. Ya. Begitu saya tangkap ini, firman Tuhan berkata apa? Dia semakin menjerat. Akhirnya semakin menjerat dan terus menjerat dan terseret. Nah, kalau bicara keinginan itu bukan hanya keinginan dalam bentuk materi ya. Tapi keinginan bisa juga dalam keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Nah, makanya kalau kita bicara bahasa sehari-hari kan koleksi, ya kan, koleksi tas. Akhirnya jadi flexing kok. Jadi flexing akhirnya. Dipamerkan. Iya. Di media yang ada. Iya, dipamer-pamerkan. Sekarang kalau kita melihat begitu satu tercukupi. Oke, pertanyaannya adalah apakah rasa puas? Puas untuk saat itu. Tapi begitu timbul lagi merek yang baru, tipe yang baru lagi gadget aja. Setiap berapa bulan sekali timbul yang baru. Kalau kita cukup terus turutin keinginan kita, nggak akan ada habisnya, nggak ada akan puasnya.
Nah itulah akhirnya kita mau mencari lagi. Jadinya greedy akhirnya. Dan jauh daripada rasa cukup lagi di dalam dirinya. Padahal dalam Kejadian 1 ayat 26 dijelaskan ketika manusia diciptakan oleh Tuhan. Maka Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia yang serupa segambar dengan kita supaya mereka berkuasa. Berkuasa atas apa? Atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala ternak, atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata, yang merayap dan melata di bumi ini. Dengar baik-baik. Manusia sebelum kejatuhan manusia dalam dosa diciptakan dalam keserupaan dengan Tuhan untuk menguasai segala fasilitas yang ada di bumi ini. Kita ada untuk menguasai fasilitas. Bukan fasilitas yang menguasai hidup setiap kita. Makanya Alkitab itu sumber kebenaran yang luar biasa. Ketika kita mengizinkan Tuhan memerintah dalam diri kita, maka ada rasa content, rasa penuh, rasa puas dalam diri kita yang tidak bisa diisi oleh karena banyaknya materi yang kita punya. Ya, baru-baru ini ada, kita tahu di media dikabarkan bagaimana ada seseorang yang ahli hukum telah menjadi yang disebut maklar kasus dan didapati ternyata di rumahnya ketika digerebek oleh pihak yang berwenang ada uang cash yang hampir besar. 1 triliun. Lalu kemudian ada ditemukan emas 51 kilogram. Pure gold, Mas Munir, bukan Mas Roni atau Mas Bambang atau Masnya orang Jawa, saudaraku. Betul-betul di dalam rumah itu. Dan ketika saya lihat berita di televisi, komentator berkata begini, aduh, disebut sebagai sebuah keserakahan. Tidak ada rasa puas. Sampai kapan kita akan seperti itu? Ingat, Alkitab mengatakan bahwa kita ada bukan untuk dikuasai fasilitas, tapi kita ada untuk menguasai fasilitas. Harga diri kita tidak ditentukan dari barang yang kita miliki, barang yang kita pakai. Tapi sebetulnya kita nggak perlu mencari harga diri apabila kita mengerti kebenaran firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9-10 berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Luar biasa. Kita dicipta serupa segambar dengan Tuhan untuk memerintah di bumi ini bersama Yesus. Itu identitas kita. Itu jauh lebih berharga dari segala sesuatu. Bahkan dikatakan kita ini seperti biji mata di mata Tuhan. Seperti biji mata Tuhan. Kita ini dikasih oleh Tuhan. Sebab itu mari bersama-sama kita jangan pernah mengizinkan penguasaan dikuasai oleh fasilitas. Termasuk uang. Semua butuh uang. Semua bahkan pelayanan pun membutuhkan uang. Kita pergi ke menara doa untuk berdoa. Kita naik mobil motor, butuh transport, beli bensin. Nggak bisa kita datang ke SPBU lalu kita beli bensin lalu kita bayar pakai iman nggak bisa. Atau doa. Kita akan ditangkap oleh satpam. Sebab itu kita akan bahas lebih jauh di segmen selanjutnya bagaimana supaya kita bisa menguasai fasilitas dan hidup dalam keadaan puas. Karena kita memiliki sikap yang cukup. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Haleluya.